Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini di Ngulitner episode ketiga kita ada di rumah ortu. Sebenarnya rumah ortu ini sudah ada sejak lama. Cuman kali ini hadir dengan konsep dan menu-menu baru. Kita lihat yuk menunya apa aja. Di lantai 2 ini tempatnya lebih minimalis. Jadi buat kalian yang suka suasana sepi dan juga ingin lebih intim dengan pasangan atau teman kalian, lantai 2 ini cocok buat kalian. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our day to dream. My heart it's cursed with you. My heart is cursed. Jadi konsep dari lantai 1 sisi belakang dari rumah ortu ini konsepnya outdoor. Ruangannya lebih luas dan lebih fresh karena ada perpaduan dari tanaman-tanaman dan juga kolamnya. Salah satu daya tarik dari sisi belakang outdoor rumah ortu ini adalah spot selfie, yaitu ayunan yang background belakangnya adalah kumpulan dari jendela-jendela. Lucu banget kan? Dengan suasana yang nyaman seperti kita ada di rumah orang tua kita sendiri, dan juga menu baru yang ditawarkan dari rumah ortu ini sangat variatif, ramah di kantong, dan pastinya enak banget. Ini barusan saya coba pancake-nya, enak. Enak. Itu apa itu? Enak. This one is chunk. Makannya pakai tangan, Pak, ya. Enak ya. Tradisional. So traditional. Suasananya nyaman, Instagramable, pelayanannya ramah, dan juga menunya variatif dan pastinya enak banget. Rumah ortu ini wajib buat kalian kunjungi. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini di part 3 Ngulitner, ngobrol, culit, kuliner. Hari ini kita mau ngobrol apa, guys? Kita tema hari ini kayaknya fake friend. Fake friend? Apa itu fake friend? Jadi fake friend itu semacam teman, tapi di depan kita baik, tapi waktu di belakang kita ngomongin atau gimana. Pengen kalian dipukul aja gitu. Kalian pernah ngalamin nggak? Kalau untuk pengalaman pribadi, semua orang pasti ada lah ya. Pasti.
Tapi kalau untuk yang temen, benar-benar temen deket ternyata fake gitu, aku nggak pernah sih. Kalau mungkin untuk teman yang sekedar teman-teman aja, yang mungkin terjalin hubungan pertemanannya itu nggak lama, itu pasti ada. Kalau aku sih seperti itu. Jadi cuman yang sekedar yang ditemui cuma sekedar teman-teman atau tapi kalau udah sampai jadi teman sahabat, baik, sahabat, itu kayaknya udah nggak mungkin, soalnya karakternya kita udah paham. Gitu. Mungkin Kak Randy. Kalau aku tentunya ya Randy si Raja Drama. Pasti pernah kayak gitu, tapi juga bukan teman dekat ya, maksudnya apalagi sahabat enggak sih, kayak teman-teman sekedar kenal gitu aja sih ya. Ya ngefitnya mungkin di depan kelihatannya baik, ternyata di belakang ngomong. Gitu aja sih pengalamanku. ya kalau aku juga sama sih, pasti ada yang di depan baik, di depan kayak kita udah anggap dia sahabat, tapi ternyata kita dengar omongan dari orang lain kalau orang itu ngomongin kita. Ya, Sakit nggak apa kita sih? kayak gitu Kak? Ya, Kan konteksnya tadi sahabat loh ya. big friend, teman ya, bukan sahabat. Kalau sahabat sih belum sih, belum. Jangan Jadi, sampai ya, bukan belum ya. Jadi kita harus bisa memilih Harus mana bisa teman, mana memilih mana, sahabat. ya benar. Yap. Dan harus bisa ambil semua sama sih, dan intinya kita harus bisa memilih mana sih informasi yang perlu kita sampaikan pada teman dan mana sih yang nggak perlu, karena nggak semua yang kita alami itu perlu diceritakan ke teman. Ya maksudnya teman yang sekedar teman ya, bukan yang kayak yang udah tahu kita terus habis itu udah sangat kita percaya gitu loh. Tapi orang yang kita percaya pun juga kadang masih bisa banget. Bisa berkhianat dengan Bisa banget. Jadi intinya ya, pilih-pilih ke orang yang kamu percaya untuk kamu ceritain masalahmu. Cause what? Karena 90% orang yang kita ceritain itu sebenarnya mereka cuma ingin tahu dan tidak ingin membantu kita. benar. Jadi cuma ingin mencari info, mengulik-ngulik. Dan yang nggak akan kayak gitu adalah cuma sahabat-sahabat atau teman dekat kita. Jadi stay aware. Tapi kita sadar gak sih kita pernah jadi fake friend untuk orang lain? Pernah. Ya. Dan itu Siap. terjadi karena dengan alasan tertentu ya. Iya. Jadi nggak boro-boro kita jadi fake friend gitu aja. Berarti orang itu juga punya alasan tertentu deh, untuk Pasti fake friend ke kita. Pasti tuh. Semua kan ada sebab dan akibat. Seperti hukum di fisika, bukan hukum di fakultas hukum ya. Nggak ada api kalau nggak ada asap, nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah, Yang artinya Tapi ada case juga tertentu orang kalau ada orang yang sudah kebiasaan gitu, jadi dia itu punya kepribadian yang dia suka baik sama di depan orang, tapi di belakang itu selalu ngomongin yang kebalikannya gitu loh. Jadi dia udah kayak paham. itu namanya bahasa Inggrisnya lemes. lemes. Iya. Aduh, badanku lemes. Lemes. Nggak sih punya pengalaman yang bener-bener kalian nge-fakein orang atau kalian di-fakein yang menurut kalian tuh unforgettable, nggak bakal kalian lupa? nge-fakein temenku. Tapi ya itu karena ada suatu alasan. Oke. Berarti fake friend tuh sama dengan teman yang muka banyak gak sih? Iya benar. Jadi gini, istilahnya fake friend itu Sama nggak? gini, orang itu dia kayak nggak mau untuk menimbulkan konflik yang terlalu kayak membara gitu. Jadi dia mau nggak mau dia harus jadi fake supaya dia tidak terjadi pertengkaran antara dia sama orang yang dimaksud. Kalau menurutku gitu sih. Kalau kita nggak fake friend ya udah kita nggak sama itu, udah kita tinggalin aja kayak gitu. Kalau kita ke fake friend kita masih baik tuh di depannya, tapi dalam hati kan kita ngebanget tuh ya. Kalau menurutku sih gitu, fake friend itu karena kedua orang tersebut nggak mau konfrontasi. Tapi aku juga pernah nemuin temenku yang nggak pernah fake. Maksudnya kalau dia nggak suka ya Dia bilang nggak suka. lebih suka seperti itu atau lebih suka fake ya? Kalau kalian Kalau Aku Libra, saya cinta kedamaian, jadi saya lebih suka fake. fake ya dia? Sama sih. Drama ya. Dan soal yang pertanyaan yang tadi gimana sih kalau misalkan kamu tahu
kamu dibicarain sama orang dan kamu bicara sama. Kalau aku sih tipe orang kalau misalkan apa maksudnya kalau dibicarain ya udah cukup tahu aja, jadi aku nggak perlu Deket lagi sama dia. nggak perlu deket lagi sama dia atau nggak perlu cerita lagi masalah yang nggak harus diceritain sama dia Iya, gitu. berarti Paham kita sih? membatasi diri. Nah bener. Berarti orang ini berarti kita mana yang hal yang bisa ke dia, mana yang enggak. Tapi kita tetap baik tetap baik sama dia, tapi untuk hal yang pribadi atau itu kita, Karena itulah tipikal orang Indonesia ya, kita ialah sungkan. Sifat kita utama ialah sungkan. Jadilah kita menjadi fake friend bagi orang lain. Kadang jadi fake friend itu ada pilihan yang bagus ya untuk apa? Bangun menghindari konfrontasi. Ya benar. Biar tidak terjadi pertengkaran kan. Kalau aku sih sebenarnya sama tipenya ya. Aku juga milih fake, tapi nggak terlalu fake kalau aku. Kayak gimana ya? Mungkin tahu ya, kayak oh ternyata mereka ngomongin di belakang nih tentang aku. Nah akunya ya oke, aku tahu gitu ya. Mungkin pada waktu pertama kali tahu bakalan kayak emosi marah. Nah tapi kalau udah lewat, oh ya udahlah. Yang penting aku nggak bakal ngulangin lagi apa yang kesalahan yang aku lakukan yang buat jadi bahan mereka ngomongin aku. Mending aku kalau misalkan itu emang kayak curhatan atau apa, mending aku kasih ke temen yang udah jadi sahabat, yang benar-benar sahabat ya. Like us. Soalnya aku jarang banget punya temen yang fake banget. ya emang proses untuk jadi teman ke sahabat itu proses. Kita Dan sekarang sahabat pun atau teman dekat pun belum tentu menjamin yang tidak menyebarkan aib kalian. suatu saat mungkin sekarang kita bisa nangkep orang itu sahabat, tapi di seiring berjalannya waktu ada suatu hal yang mungkin membuat Dia yang jadi kecentol di sini kecentol. Oh berarti orang ini emang gini. Ya udah, kita jaga jarak. Setuju. Jaga jarak kendaraan, Pak. Nah. Jadi intinya fake friend itu Perlu perlu intinya. apalagi untuk orang Indonesia perlu Pak. Iya. Karena ingat budaya kita ialah budaya Sungkan. sungkan. Nah, jarang banget ya kita berteman sama yang tipe-tipe fake friend ini, jadi mau bahasnya gimana lagi kita juga susah ya. Kalau mau nge-pick ke teman yang benar-benar ada tujuannya, ada fungsinya. Contohnya dia kayak bantu kita apa-apa. Kalau dia nyebelin, dia nggak ada efek ke kita, nggak bantu kita ya. Husana. Out pergi jauh, ruang rindu. Bukan. Kita ada di rumah ortu. Bagus banget tuh cuy tempatnya rumah ortu cuy. ini ada di daerah Berarti di kan- Noyo. Bagus tempatnya cuy, ala-ala kemang-kemang Tuh. gitu. Tuh. Shining, Cocok buat shimmering, kalian splendid. yang couple untuk Yang budgetnya pas-pasan, yang buat besok makan aja mikir mau makan apa paginya. murah dan harga makanannya lebih murah daripada lalapan pinggir jalan. Betul. Rasanya enak. Platingnya juga bagus kan. Serasa hotel Di hotel. di hotel lah. Apalagi kalian yang udah punya pasangan, udah punya istri atau suami, cocok banget dengan budget yang murah. Kalian bisa mendapatkan makanan yang enak, terus tempatnya romantis, recommended banget buat kalian. Kelebihan dari tempat ini Oh, iya. untuk pelayannya itu ramah banget. Selalu tanya. Gimana ya? Selalu Ya udah, kita selesai bahas fake friend dan semoga kita dijauhkan dari fake friend. Amin. Bentar, katanya perlu. Kalau dijauhkan, fake friend itu perlu. Cuma ya Ya kalau bisa enggak. kalau bisa enggak, tapi perlu enggak sih. Kalau dikasih pilihan fake friend atau real friend, lebih real friend. Ya udah. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like,
comment, and subscribe. Kimba Family, like. Thank you. Timba memang. Aku Cio, ini Suji, ini Yunji. Ingat, I see